Dan mendadak si sosok ini tuh kayak hampir nengok gini. Ternyata sosok perempuan itu ada di belakang, tapi dengan kondisi tidak memakai apapun. Mukanya tuh pucat semua. Dan badannya itu kayak digigitin sama belatung-belatung kayak gitu-gitu. Ternyata si orang yang meninggal ini kondisi kain kafannya itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita, yaitu dari seorang yang bisa dibilang dia tuh tukang gali kubur nih. Udah bisa dipastikan kan, tukang gali kubur tuh berkecimpung dengan yang namanya kuburan, orang meninggal, dan udah pasti banyak tuh kan kisah seremnya. Dan gue tuh dikasih satu cerita yang benar-benar bikin merinding. Buat lu tahu kelanjutan ceritanya kayak gimana, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua samsul.1010. Dan karena memang gua sekarang lagi ada narasumber atau ngedatangin narasumber, buat lu yang pengen jadi narasumber di channel gua, jangan lupa DM ke Instagram gua. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu dulu nih ke lu semua pada. Misalkan ada di video gua ada suara yang jelek atau apapun, tolong dimaklum ya, karena ya bisa dibilang gua mulai dari nol lagi lah gitu. Ya mungkin lu banyak yang nanya, "Bang, kenapa video dihapus? Kenapa video dihapus?" Ya udahlah, pokoknya yang penting nanti kedepannya insya Allah nggak bakalan ada yang dihapus lagi gitu ya. Dan gue juga mau ngasih tahu lagi nih, lu kan sebenarnya gue udah bosen banget sih ngasih jadwal itu. Jadi nih lu kalau nonton video gue tuh makanya jangan di skip gitu. Kalau ada informasi itu lu tahu. Jadi video gue bakalan tayang gitu konsisten nih. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Tuh 4 hari, dalam seminggu tuh 4 hari. Jadi lu nggak usah nagih-nagih atau nanya-nanya lagi kapan tayang ya. Gue udah bosen banget. Ya kalau masalah tayang ya sekitaran jam 7-an lah. Jam 7 atau jam 8 ya, pokoknya jam-jam segitulah. Jadi lu nggak usah nih yang nanya-nanya lagi. Gue bosen banget ngebalesin DM Instagram gua tuh nanya seputaran, "Bang, kapan tayang, Bang? Kapan tayang?" gitu. Sampai ada nih tadi nih nge-DM, padahal gua udah posting nih bakalan tayang jam 7, ada yang nanya, "Bang, ini udah tayang belum ya?" Gua udah bingung banget mau nyautinnya kayak gimana gitu kan. Tapi ya udahlah. Nah, karena gua udah ngebacot kemana-mana, jadi kita mulai aja ceritanya. Jadi ceritanya itu kita sebut aja Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini seorang bisa dibilang apa ya, hansip mungkin kalau di kampungnya tuh. Hansip dan sekaligus tukang gali kubur atau tukang penjaga kuburan juga. Pada saat itu tuh kejadiannya tuh sekitaran siang lah. Jadi kita mulai dari awalnya aja ya. Dari siang hari itu dia kan lagi nyantai nih di rumahnya, karena memang dia tuh nggak punya kerjaan tetap dan memang digaji juga karena kan kuburannya ini kuburan umum, dia juga dapat gaji lah karena ngejaga dan tukang gali kubur juga gitu kan, dapat gaji. Pada saat itu siang-siang tuh dia lagi ngopi, lagi nyantai, dan kondisinya itu bukan di rumah tapi kayak di tempat pos ronda kayak gitulah, ngopi. Lagi ngopi, lagi enak gitu kan. Mendadak tiba-tiba ada salah satu orang yang bilang, "Pak Mat, tolong bikinin kuburan gih, buru-buru," gitu kan. "Ada yang meninggal." "Siapa yang meninggal?" "Itu anaknya tetangga sebelah yang cewek," dia bilang kan. Ya masih remaja lah umurannya tuh. Wah, innalillahi. Tapi ya karena memang udah tugasnya kan, namanya juga
orang tukang gali kuburan kan nggak bisa yang ngebooking, bang besok bikinin gali kuburan ya, seminggu lagi nih ya bakalan ada yang menikah, kan nggak mungkin kayak gitu. Namanya tukang gali kuburan itu udah pasti dadakan. Sampai akhirnya Pak Ahmad tuh bilang, ya udah iya gue balik dulu ke rumah nih ngambil peralatan dan sekalian ngabarin beberapa orang buat bantuin gitu kan. Singkatnya Pak Ahmad ini pulang. Pas sudah pulang itu ya dia ngambil perlengkapan, terus sekalian nyamper beberapa temennya gitu kan. Ini ada kerjaan nih, kita suruh bikin gali kuburan gitu kan. Kondisi pada saat itu sekitaran jam berapa ya? Sekitaran jam 2 atau ya jam 2 atau jam 1-an lah, udah lewat dari zuhur gitu kan. Udah kayak gitu dia berangkat nih ke kuburan, dia ngegali kan. Di sepanjang lagi ngegali kuburan itu mereka tuh disebut ngegosip bukan ya? Ya intinya ngomong lah, nggak nyangka sebenarnya karena si korban yang meninggal ini atau yang meninggal ini tuh dia tuh bisa dibilang ya masih muda gitu kan ya, dan belum tahu nih Pak Ahmad nih karena kejadian apa, tapi yang udah pasti sih paling sakit lah gitu kan, gak ada yang aneh-aneh. Akhirnya ngegali, singkatnya selesai lah, udah selesai kan. Di situ juga ada dari si pihak keluarga nanya udah kelar apa belum. Singkatnya sekitaran ya sebelum maghrib jam 4 atau jam 5-an itu dikuburin kan, udah dikuburin gitu. Udah selesai semua, Pak Ahmad juga udah dibayar dan lain-lain, ya udah nggak ada lagi tuh yang harus dikerjain kan, karena ya udah jadi kerjaannya, udah jadi kebiasaannya, udah cuman gitu-gitu doang. Pak Ahmad ini pulang dan udah pulang tuh beres-beres, udah bersih-bersih gitu kan. Udah bersih-bersih ya udah berangkatlah, setelah selesai maghrib itu berangkat ke masjid terus balik. Singkatnya ini di hari malam pertama setelah kejadian itu, dia tuh kayak biasa kan, karena memang kayak bagian ngeronda juga, dia berjagalah sekitaran jam 9 atau jam 10-an. Jaga di situ pun ada beberapa temennya, ada beberapa rekannya gitu kan, mereka sambil ngopi-ngopi. Sempat tuh ada celetukan dari temennya tuh, wah ada yang baru meninggal nih, kira-kira ada penampakan enggak ya? Hush, kata Pak Ahmad tuh, nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak Mali, dia bilang kan gitu. Oh iya maaf. Udah kayak gitu kan ngeronda, ya mereka juga keliling. Singkatnya mereka udah keliling sekitaran jam 3 lah. Sekitaran jam 3 sore sempet ngeliat orang lewat, beneran orang gitu. Cuman yang aneh adalah orang ini tuh bukan yang bisa dibilang kayak bukan warga situ lah, bukan warga situ gitu kan. Sempat ditanya mau kemana bang, oh numpang lewat doang bla bla gitu, dan gelagatnya pun tidak ada yang mencurigakan gitu kan, kayak biasa-biasa normal aja gitu. Singkatnya ya memang nggak ada kejadian. Udah kayak gitu kan udah mulai memasuki pagi nih ya, udah jadi kebiasaannya atau jadi tugasnya kayak ngecek terus takut ada yang rumput-rumput ya dicabutin. Biasanya tuh kegiatannya kayak gitu, dan ngeliat kuburan pun masih ya nggak pindah atau nggak yang berubah gitu, masih sama aja. Kalau udah kayak gitu ya udah cabut dan nggak ada kejadian aneh, bener-bener nggak ada. Kayak takut ada penampakan, nggak ada lah. Singkatnya setelah 1 minggu dia tuh kebagian, Pak Ahmad tuh biasanya ngontrol kan, ngontrolnya tuh ya tiap hari pun dikontrol, tapi untuk yang ini tuh dia tuh selalu ngecekin bagian kuburannya tuh takut ada tanaman liar atau bala tuh biasa disapuin kan, dan itu memang jatahnya biasa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Dari situ dia ngecek kan, ngeliat kuburan yang masih ini tuh masih normal dalam arti ya seminggu itu tuh kan nggak ada yang aneh-aneh gitu kan, masih normal. Udah nih balik lagi kan, singkatnya udah mulai memasuki malam, dia jaga lagi sekitaran, pokoknya dia udah keliling itu masih belum ada kejadian sesuatu hal yang ganjil atau aneh. Singkatnya ketika Pak Ahmad ini mau pulang ke rumah nih, karena kan udah mau memasuki subuh ya, bagian ronda udahlah gitu kan, mau pulang, dia ngeliat dari kuburan itu ada kayak senter atau ada kayak penerangan gitu kan, kayak ada penerangan cahaya aja. Itu orang apa ya? Yang ditakutkan tuh bukan sebenarnya Pak Ahmad tuh bukan masalah setan, tapi yang ditakutkan adalah ya zaman sekarang kan, kata Pak Ahmad tuh udah makin kesini makin kesana gitu. Jadi yang paling ditakutkan tuh kayak takut dipakai yang aneh-aneh. Kuburan itu kan sekarang udah dipakai tempat pacaran lah, dipakai tempat mabuk lah, bahkan sempat ada kejadian yang viral tuh kuburan
pakai buat organ tunggal kan, ya memang udah nggak ada harga dirinya atau udah nggak ada serem-seremnya gitu sebenarnya kuburan tuh. Makanya kayak dicek, Pak Ahmad tuh sempat ngecek tapi nggak yang masuk ke dalam kuburan, dia tuh kayak ngecek cuman nyenterin doang. Nah kondisi kuburan lamanya, kuburan barunya ini itu tuh ada paling belakang lah, karena kan paling depan tuh biasanya kuburan-kuburan lama gitu kan. Nggak ada yang aneh, masih nggak ada yang aneh. Masih nggak ada yang aneh. Singkatnya, ya udahlah besok lagi dicek. Pulang ke rumah sekitaran jam 7 pagi. Pak Ahmad tuh kan kayak mau pergi ke kuburan. Mendadak hujan deras banget. Ya sebenarnya dari subuh itu ketika dia pulang pun itu udah gerimis-gerimis, cuman nggak ekspektasi bakalan hujan deras banget gitu kan. Itu hujannya bener-bener deras banget. Akhirnya ya udah nggak jadi tuh ke kuburan. Dan hujannya pun selesai itu sekitaran jam 1 atau jam 2-an gitu kan. Ya udahlah. Jadi kayak cuman ngecek doang bentaran gitu kan. Dan dia pun sempat masuk ke kuburan sebenarnya, cuman nggak yang ngecek ke kuburan barunya nih, nggak ngecek. Jadi kayak ya udah. Singkatnya udah hujan berhenti, terus Pak Ahmad juga udah ngecek kuburan dan lain-lain kan, ya udah pulang tuh ngelakuin aktivitas kayak biasa. Pulang, makan, terus udah maghrib ya sholat, terus nongkrong lagi ke pos kamling gitu kan. Singkatnya malam ini dia jaga kan sama beberapa temennya lagi. Kebagian lah kalau nggak salah mereka tuh ngecek sekitaran jam 12 atau jam 1-an keliling. Jadi pas awal keliling tuh nggak ada kejadian apa-apa. Pas balik itu kan harus ngelewatin si kuburan ini kan. Sebenarnya tuh nggak yang dekat-dekat banget sih pos kamlingnya dengan kuburan. Cuman ya lumayan kelihatan lah kalau dari pos ini tuh ada makam gitu kan. Set lewat. Mendadak itu ada orang nangis. Bagi Pak Ahmad sesuatu hal yang kayak gitu tuh udah hal yang biasa, karena dia tuh tukang gali kuburan dan suka jaga juga kayak biasa. Dan ada satu temennya tuh bilang, kayaknya kita ngedenger yang nangis ya. Iya, ya udahlah biarin aja. Kalau memang orang pun pasti akan minta tolong gitu kan. Jalan lagi sampailah dia memasuki pintu gapura atau jadi jalan nih, kalau kuburan yang memang udah dijaga kan biasanya ada gapuranya gitu kan. Ya sebenarnya nggak mau masuk, kayak lewat doang. Pas bagian tek situ ada yang nangis lagi, dan nangisnya itu tambah kenceng. Si temennya penasaran dong, itu yang nangis di mana ya? Disenderin lah karena gabut gitu kan, takutnya manusia juga disenderin. Ternyata di dalam si kuburan itu kan ada kayak balai atau pos gitulah. Disenderin lah, kok ada yang duduk. Tapi yang duduknya ini tuh aneh. Cewek karena rambutnya panjang, tapi nggak pakai baju. Dan Pak Ahmad pun ngelihat gitu kan. Lah iya itu cewek kagak pakai baju. Wah jangan-jangan nih korban pemerkosaan gitu kan. Neng kenapa? Itu Pak Ahmad langsung refleks sama teman. Neng kenapa? Disamperin si orang atau si sosok ini tuh nggak ngomong apapun. Pas mau disamperin makin lama makin dekat, Pak Ahmad tuh kayak mulai merinding kan. Dan ketika lagi si cewek itu duduk kan nunduk begini. Dan kondisinya tuh kayak di kakinya tuh kayak netes air, kayak deres banget gitu kan, kayak deres. Ya deresnya tuh bukan berarti banyak air keluar, enggak, tapi netes terus gitu kan. Lah ini kenapa gitu ya. Dari situ tuh narik temennya, tar dulu, diem. Pak Ahmad tuh, kenapa ini tolongin orang, diem dulu, lu lihat kakinya kenapa? Ya namanya juga kagak napak, si temennya tuh udah logikanya udah main gitu kan, kayak ya nggak mungkin saya tuh orang lagi duduk nggak napak gitu kan, ya udah wajar gitu. Ya udah diem dulu. Dan nggak lama keluarlah suara dari si sosok ini. Dingin pak, dingin gitu kan. Bingung dong. Dan Pak Ahmad tuh mau nyamperin jadi pelan, yang tadinya mulai kayak ini harus ditolong, jalan pelan-pelan. Dan mendadak si sosok ini tuh kayak hampir nengok gini. Pak Ahmad langsung refleks, itu bukan orang, ayo cabut. Kabur tuh mereka sama si temennya ini kan, langsung kabur pontang-panting. Itu setan gitu kan, pontang-panting kan, sampai akhirnya dibalik ketemulah di pos ronda ini kan. Dan ditanya tuh, ditegur sama beberapa temennya, lu ngapa lu pada lari-lari? Anjir gue habis ngeliat penampakan bla 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 gitu kan. Tapi si temennya ini tuh, itu penampakan apa orang? Aduh, lu mah masih nggak ngeh ya.
Lu tahu nggak siapa yang lu lihat tadi? Kagak. Itu almarhum yang baru meninggal seminggu kemarin anjir. Wah serius lu. Dan si temannya tuh kayak kayak diinget-inget kan si sosoknya. Ah gue nggak tahu lah. Yaudah coba samperin. Akhirnya disamperin sama beberapa orang. Samperin kan. Ternyata sosok itu udah nggak ada. Pak Ahmad langsung bilang, no kalau memang itu orang butuh pertolongan atau korban gitu kan, korban pemerkosaan, itu orang pasti masih ada. Dan suara nangisnya pun masih ada. Akhirnya mereka nyari tuh sekeliling kuburan itu, nggak ada. Tapi pas nyari di kuburan yang baru, Pak Ahmad tuh sempat heran karena di kuburan baru ini kayak gimana ya? Yang kalau misalkan udah ketimpa nggak diapa-apain kan ya tau lah itu kan kuburan baru pun tapi nggak ada yang bekas bongkaran. Tapi ini kayak bekas dibongkar. Tapi Pak Ahmad tuh nggak terlalu mikir yang aneh-aneh karena bekas ketimpa hujan. Oh mungkin bekas ketimpa hujan atau ada keluarga atau saudaranya yang habis dari sini karena ininya tuh ada bekas jejak orang gitu di sekelilingnya. Ya udahlah biarin aja. Akhirnya ya udah besok dicek lagi kata Pak Ahmad. Dari situ pun mereka nggak namanya ngelihat atau penampakan lagi gitu kan. Mereka pulang singkatnya paginya Pak Ahmad langsung ngecek. Aneh ini kuburan gitu kan. Dan yang paling aneh sebenarnya bukan dari kuburannya tapi dari batu nisan, karena kalau awal-awal meninggal kan biasanya dia tuh masih dari kayu ya. Nah si bagian dari kayunya ini ada kayak bekas megang orang. Kayak ada bekas megang orang gitu, kayak ya buru-buru ditancepin lagi gitu kan. Pak Ahmad tuh sempet nyenggol doang, tek gitu. Wah nggak kenceng nih. Akhirnya dibenerin lagi sama Pak Ahmad kan, dikencengin lagi. Tapi kondisi pada saat itu kuburannya masih utuh. Ah ya udah deh gue laporan ke RT gitu kan. Balik nih, set. Istrinya udah ngelarin kerjaannya, dia balik lagi ke RT bilang, RT kuburan baru nih kayak gini dijelasin. Ah mungkin gara-gara efek hujan deras kemarin kali. Ya udahlah nggak usah terlalu mikir aneh-aneh, toh juga nggak ada yang aneh-aneh juga kan. Ya sih nggak ada, ya udahlah. Akhirnya singkatnya ya karena memang nggak terlalu digubris dan memang bukan sesuatu hal yang kayak harus urgent banget gitu kan, dan karena memang mereka juga nggak tahu ya, nggak mungkin kan misalkan dilaporin ke keluarga korban dan terus keluarga korban tiba-tiba ya udah gali lagi lihat gitu kan nggak mungkin gitu. Singkatnya udah laporan kayak gitu, Pak Ahmad juga pulang dan mulai memasuki lagi buat jaga lagi kan. Sekitaran jam 10 itu ada salah satu temennya lari kenceng banget gitu kan, Lu kenapa lari? Gue ngelewatin kuburan itu kok ada yang nangis ya. Hah, yang nangis? Siapa yang nangis? Ya nggak tahu. Gue senterin kagak ada sosoknya, dia bilang kan. Gue takutnya setan nih. Kenapa tiba-tiba kuburan itu jadi serem dah? Maksudnya biasanya juga nggak seserem itu gitu. Nangisnya tuh nangis yang pilu banget. Dan menurut si temennya itu dia tuh ngedenger kayak ucapan kayak si Pak Ahmad ini gitu. Jadi kayak dingin gitu kan. Pak Ahmad tuh sebelum yang punya pikiran aneh-aneh kayak ya udahlah namanya juga kuburan udah biasa kayak gitu. Udah nih ngopi lah mereka. Hampir akhirnya setelah ngopi ngobrol dan lain-lain ya Pak Ahmad muter lagi dong keliling sekitaran jam 1 atau jam 2-an gitu, keliling lagi. Di situ nggak ada yang aneh sebenarnya. Pak Ahmad pun nggak ngedenger lagi suara tangisan. Ngopi kan mereka jam 2-an. Ngobrol kayak main gaple dan lain-lain gitu kan ya, walaupun ada beberapa temennya tuh yang tidur gitu. Di situ lagi ngopi, Pak Ahmad ngeliat nih ada orang jalan, tapi jalannya kok aneh gitu kan. Yang kelihatan tuh belakangnya. Ini orang lewat dari mana ya, tiba-tiba ada muncul di depan gitu, karena memang jaraknya cukup lumayan jauh dan jalannya itu ke arah kuburan. Pak Ahmad tuh masih belum terlalu jelas kan. Akhirnya ngasih tau lah si salah satu temennya ini gitu. Lu lihat nggak? Tuh ada orang jalan tuh. Mana? Itu lu lihat nih senter gua, dia bilang kan. Mana sih dilihat kan? Wah iya, siapa ya? Akhirnya dikejar kan. Dan jaraknya itu udah mulai dekat karena Pak Ahmad dan temennya itu lari yang memang lari lah ngejarnya gitu kan. Kok aneh? Si orang yang jalan masuk ke kuburan itu nggak pakai baju. Pak Ahmad langsung seketika ingat, Cir, ini kayaknya dalam hati Pak Ahmad nih, ini kayaknya waktu itu deh, sosok yang waktu itu ketemu.
Temennya tuh sempat mau ngejar kan, yuk kejar yuk kejar yuk, diem dulu, biarin dulu nih disenterin terus. Nah pas lagi disenterin gitu, jadi kan gapura tuh dari tembok, kayak ngelewat ke bagian gapura tuh kan nggak kelihatan kan disenterin. Yang harusnya berharap kalau udah ngelewatin gapura, tembok gapura ini kelihatan dong, dan ini langsung ngilang. Pak Ahmad sama temennya tuh langsung nyari, ngecek kemana nih sosok itu kan. Mendadak pas udah ngikutin masuk ke dalam kuburan, itu ada suara orang nangis. Ada suara orang nangis, dan itu suaranya jelas banget di belakang Pak Ahmad. Pak dingin, Pak dingin gitu kan. Itu ngomongnya terus, yang bilang dingin terus, Pak dingin gitu kan. Pas dicek, ternyata sosok perempuan itu ada di belakang, tapi dengan kondisi tidak memakai apapun, bisa dibilang telanjang lah. Dan yang paling parah, mukanya tuh pucat semua, dan badannya itu kayak digigitin sama belatung-belatung kayak gitu kan. Pak Ahmad tuh langsung istighfar, astagfirullahaladzim, dan mereka berdua langsung lari nerabas ke arah kuburan pokoknya gitu kan. Lari, ayo lari kita jalan sono lari tuh, karena mereka nggak berani ke belakang karena udah dijagain sama si sosok itu kan. Lari terus sampai mereka tuh sampai naik pagar. Bahkan si temennya yang di pos ronda ini sempat ngiranya maling, woi lu maling ya gitu kan, sampai diteriakin. Cuman Pak Ahmad ini sempat bilang, ini gua. Akhirnya karena memang kayak mau miskom kan, hampir mau ngebangunin warga, takutnya beneran maling gitu. Lu ngapain sih sampai lari-lari kayak gitu? Dijelasin lah sama Pak Ahmad. Gue ngeliat kayak gini nih. Tapi kok aneh ya? Kenapa? Biasanya kan ya kalau cuma sebatas suara penampakan kunti itu biasa. Menurut Pak Ahmad tuh kayak ada sesuatu yang ganjil gitu. Kayak ada yang aneh aja nih sama si sosok ini tuh. Ya biasanya kalau ngeliat sosok kunti itu Pak Ahmad kayak ya paling ketawa terus nongol di pohon paling, atau di kuburan gitu, kayak udah biasa. Tapi ini kayak aneh aja gitu intinya. Feeling Pak Ahmad tuh aneh gitu. Wah iya kenapa ya? Coba lu bilang deh sama Pak RT atau sama keluarganya buat sebenarnya ada pikiran aneh-aneh gitu, takutnya ada yang maling kuburan gitu kan, takutnya tiba-tiba kuburan yang baru itu nggak ada gitu kan mayatnya dan nenek gitu kan. Waduh, gua nggak berani lagi, tapi ya udahlah nanti kita rundingin sama Pak RT. Singkatnya udah ngalamin kejadian itu mulai memasuki pagi, Pak Ahmad tuh balik nih atau laporan ke Pak RT, Pak ada yang aneh nih Pak, kuburan kita makin kesini kok makin angker ya, ada kejadian yang aneh-aneh bla bla bla, dijelasin tuh kan. Bukannya itu udah hal yang biasa kalau di kuburan kayak gitu? Ya bener sih, tapi ini kayak yang aneh. Udah nggak usah terlalu dieruin. Dari situ lagi-lagi laporannya ditolak. Pak Ahmad tuh sepanjang jalan ketika pulang dari rumah Pak RT tuh kayak mikir kan, aduh gimana ya, mikir gitu kan, aduh bingung kan, nggak bisa dijelasin. Akhirnya dari situ ya udah tuh Pak Ahmad juga nggak mau terlalu ambil pusing, dan kondisi setelah pulang dari Pak RT itu sekitaran jam 1 atau jam 2 siang itu mulai turun hujan deras, dan hujannya itu sampai bisa dibilang sekitaran malam lah, karena sebenarnya nggak yang hujan deras-deras banget ya, maksudnya kayak udah makin malam tuh kayak gerimis doang. Dan pada saat itu tuh nggak ada yang namanya jaga pos ronda karena hujan gitu kan, karena ya mager lah gitu kan, nggak ada yang jaga. Singkatnya besokannya mulai nih satu kampung itu ada pemuda, bukan pemuda ya, mungkin pemuda-pemudanya gitu, ada laporan lah kalau ada sesuatu hal kejadian yang aneh kan pasti udah nyebar lah kemana-mana. Menurut beberapa pemuda, pengakuan pemuda-pemuda di situ yang lewat pada saat itu ke kuburan, mereka ngedengar suara orang nangis dan suara rintihan dingin, yang intinya dingin, terus ngomongnya tuh dingin doang, dingin gitu kan. Pak Ahmad tuh cuman ngedengerin sesama, kayak nggak terlalu nimpalin, kayak wah ternyata yang ngalamin cuman bukan nih orang yang jaga ronda doang, tapi beberapa warga yang lewat pun ditampakin gitu kan. Wah ada yang aneh. Terus ada beberapa juga yang laporan ternyata ada yang lihat, ya mereka tuh kan karena nggak enak kan, karena ya belum terlalu 40 harinya banget gitu. Menurut orang yang lihat gitu, bukan si pemuda ini, sosoknya tuh sama kayak almarhum yang baru meninggal si perempuan ini gitu kan.
Dari situ Pak Ahmad udah mikir lagi, wah ini udah ada yang ganjil nih dalam hatinya gitu kan. Cuman Pak Ahmad juga nggak mau yang suzon, karena kan itu kan sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang sulit dijelaskan. Jadi ya udahlah nanti aja gitu kan. Singkatnya udah mulai memasuki malam lagi. Pada saat itu nggak hujan, jadi Pak Ahmad jaga lagi. Dan dia pun sama beberapa temennya sekitaran 3 orang tuh kayak ngegibahin atau tentang kejadian yang ada di kampungnya ini, terutama tentang kuburan. Nah, apa ya, kuburan kita jadi angker banget gitu kan. Dan ada penampakannya aneh lagi. Dan penampakannya kenapa bisa sama gitu kan. Iya sih, gue juga bingung gitu kan, kata Pak Ahmad tuh. Tapi mau gimana lagi, kita juga kan nggak bisa, itu kan setan, masa ya kita laporan yang aneh-aneh. Sebenarnya gue sanksi dengan yang namanya kuburan baru. Gue tuh pengen banget ngegali si kuburan baru itu, karena menurut gue ada yang aneh nih sama kuburan ini. Wah, lu jangan ngadi-ngadi lu. Ya iya sih, tapi kalau gimana, gue udah laporan ke RT juga malah jawabnya kayak gitu kan. Ya udahlah, biarin lah. Ya udah, kita jaga lagi. Jaga kan mereka. Mereka tuh kayak baru mau nih, jadi pada saat itu mereka mau kontrolnya tuh berempat nih, kayak ramean. Baru mereka mau jalan, kayak udah siapin senter, baru mau dari balai itu kayak mau berangkat. Ada orang jalan, tapi kondisinya ngebelakangin. Dan itu emang agak jauh. Pak Ahmad tuh merhatiin, tuh lu lihat tuh. Feeling gue itu demitnya dah. Diperhatiin kan. Lah iya ya. Si sosok itu tuh masih diliatin dari jauh, dan itu tuh masuk lagi ke kuburan dan tiba-tiba hilang. Tapi mereka berempat masih belum yang kabur kemana-mana atau belum yang keluar gitu kan, masih diperhatiin dan hilang. Itu ada kedengeran suara orang nangis, dan kali ini bukan dingin, tapi lebih ke, Pak tolongin saya dingin, Pak tolongin saya dingin gitu kan. Kayaknya ada di belakang. Iya nih. Dan mereka berempat nih nggak yang benar-benar kayak ya takut ngibrit gitu, enggak. Yaudah yuk kita jalan aja. Nanti kalau udah jauh baru kita senterin. Mereka jalan nih. Dan suara itu benar-benar ngikutin. Karena mereka risih dengan suara minta tolong itu dan lain-lain. Mereka berempat ngeberaniin. Yuk kita ngeliat ke belakang. Dilihat belakang di tank. Sosok itu nggak ada apapun. Dan balik ke depan, sosok itu ada di depan mereka. Mereka berempat langsung matung diem sambil istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Dan mereka nggak lari. Ditanya malah sama Pak Ahmad buat ngeberaniin, karena ya teror kayak gini tuh nggak bener gitu. Emang kenapa lu? Emang lu kenapa? Karena yang dilihat itu sosoknya memang nggak berpakaian, nggak ada. Ya bukan pocong atau pokoknya nggak berpakaian, tapi badannya itu dipenuhi belatung gitu. Lu kenapa? Pak tolongin. Dan itu nggak ngomong apapun, jadi kayak cuman sebatas tolongin saya dingin gitu. Dari situ tuh temennya tuh udah ada yang takut, tapi ada beberapa temennya itu, satu orang tuh ya nggak terlalu takut. Ditanya juga, lu kenapa ngomong gitu. Tapi sosok itu tuh nggak ngasih tahu, tapi justru malah ninggalin mereka berempat dan masuk ke dalam kuburan itu gitu kan. Disenterin terus. Nah kali ini disenterin terus, tapi yang anehnya, yang biasanya hilang ini nggak hilang. Dan si sosok ini jalan terus sampai ke kuburan baru. Dan si sosok ini tuh duduk di atas kuburan itu, begini aja. Kayak orang kedinginan gitu kan. Gak lama mereka berempat tuh kayak dikagetin dengan sorot lampu motor. Gitu kan, kayak kaget. Bahkan dikelaksonin karena mereka ngalangin jalan. Pak, ngapain lu pada di jalan? Iya maaf. Yakin lu ngagetin? Lah, gue bukan ngagetin. Dari jauh juga lampu motor gue udah nyala, kata si pemotor itu kan. Lu ngapain pada berempat-empatan ngeliatin kuburan? Udah kayak nonton layar tancap gitu kan. Ya elah lu. Udah sana balik lu. Dari situ mereka berempat tuh kayak sambil keliling tapi sambil ngobrol-ngobrol. Singkatnya mereka ini lagi lah ke namanya apa, pos kami kan. Mereka ngobrol nih. Tuh kan gue bilang juga apa, ada yang aneh nih. Kita besok harus laporan deh berempat gitu kan ke Pak RT. Ya udah. Singkatnya mereka berempat laporan.
Mereka berempat laporan ke RT. Ini udah memasuki siang ya. Mereka berempat tuh udah laporan ke RT. Mereka laporan, ternyata Pak RT-nya juga kayak gitu. Wah, nggak bisa, atau ya udahlah nggak usah aneh-aneh gitu kan. Kesal kan karena nggak digubris juga sama RT. Akhirnya bilanglah ke si almarhum ini ya, si keluarga almarhum ini kan, bilang tentang kejadian ini bla 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 bla. Terus dibilangin juga tentang kuburan yang mendadak tiba-tiba ada bekas, itu kayak bekas digali lagi sama orang. Sebenarnya keluarganya tuh sempat ngerasa tersindir atau kayak nggak nyaman dengan ucapan kayak gitu, tapi ya yang penting Pak Ahmad ini bilang yang penting saya udah ngasih tahu nih Pak, perkara itu nanti mau gimana itu terserah, yang penting saya kasih tahu aja, bukan karena pengen ngasih tahu tentang dukanya ngelihat sosok penampakan anaknya yang bla 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 gitu kan. Ya udah, dari situ mereka berempat pulang kan, mereka berempat pulang dan mereka pun jaga lagi. Mereka itu benar-benar diteror terus tiap malamnya tuh ngelihat sosok penampakan yang kayak gitu terus. Nah, dari situ kan ternyata banyak laporan dari beberapa warga juga yang melihat penampakan hal yang sama. Ya, makin lama makin seringnya juga, dan berita itu pun sampai kedengaran ke telinga si pihak keluarga. Kedengeran kan, karena lumayan cukup geram, dan itu pun udah ngelewati dari 40 harinya si korban atau si orang yang meninggal ini kan. Bingung kan, dari situ tuh si keluarga korban tuh katanya tuh konsulah ke Pak Ustadz gitu kan, dan nanya ke si Pak Ahmad ini, Pak apa benar kejadian kayak gini? Benar Pak Ustadz, gini bla bla bla. Dari situ Pak Ustadz pun ngasih saran, Coba kalau memang benar kayak gitu, takutnya ada orang yang jahil, ada orang iseng gimana. tapi ini melalui persetujuan dari si pihak keluarga, kita gali lagi kuburannya gitu kan, dibolehin atau enggak gitu kan. Dari situ si pihak keluarga tuh kayak masih ragu kan, maksudnya mikir dulu untuk beberapa hari, dan ternyata selama mikir beberapa hari itu benar-benar kejadian itu tuh kealaman lagi dengan ya beberapa warga gitu. Ada lagi, ada lagi, ada lagi gitu kan. Ya karena udah kesel juga, dan salah satu dari keluarga si korban ini bisa dibilang sepupu atau keponakan gitu, ngalamin hal yang sama. Ngalamin hal yang sama gitu, kayak ngelihat penampakannya. Dari situ akhirnya diputusin lah buat dibongkar. Singkat cerita, dibongkarlah si makamnya ini, dibongkar. Pas ketika dibongkar itu disaksiin sama RT, sama Pak Ustadz, terus sama ada beberapa warga, dan itu pun tidak terlalu dipublish, bahkan itunya pun diterpalin biar nggak terlalu terbuka banget gitu kan. Mereka tuh langsung kaget, bahkan Pak Ahmad pun langsung kayak lagi ngegali, itu tuh kayak gimana sih, kayak pas macul tuh kayak tak, itu kayak kena daging, tak, itu langsung loncat tuh, astagfirullahaladzim gitu kan, kayak mau loncat ke atas, saya kan kuburan itu dalam kan. Dari situ langsung keluarga korban pun nangis dan lain-lain. Ternyata si orang yang meninggal ini kondisi kain kafannya itu hilang, bener-bener hilang, gak ada. Jadi bener-bener bekas kayak digali sama orang, dan kain kafannya itu diambil walaupun nggak tahu tujuan dan maksudnya itu untuk apa gitu kan. Dari situ bahkan si pihak keluarga pun sampai nangis-nangis kan. Ya mau nggak mau udah ada kejadian kayak gitu, akhirnya ya udah tuh dibenerin kan, dan bahkan dikain kafanin lagi bla bla bla. Singkatnya udah proses itu udah kelar semua, dan bahkan si pihak keluarga korban pun kayak nangisnya juga udah ya Allah, ada-ada aja gitu cobaannya gitu. Padahal sih yang meninggal ini tuh nggak yang ngelakuin hal aneh-aneh, dan memang meninggalnya pun gara-gara sakit gitu kan. Dan Pak Ahmad pun mikir, oh jadi gara-gara ini kali dia kedinginan kali ya, kain kafannya diambil gitu. Dan dia tuh kayak ngasih isyarat atau kode, tolongin gua gitu. Cuman ya Pak Ahmad pun udah laporan kan ke RT dan lain-lain tuh, tapi ya mau gimana, Pak Ahmad juga nggak bisa yang tiba-tiba ngeberanin diri ngegali, udah kayak orang gila menurut Pak Ahmad. Dari situ tuh, oh kayak gini. Dan lambat laun ya penampakan itu tuh nggak ada lagi. Tapi ada satu kejadian ketika selesai ngegali itu, atau sekitaran 1 mingguan lah dari kejadian itu tuh, Pak Ahmad tuh lagi ngeronda kan, dan kondisi pada saat itu pun temennya tuh kayak belum datang. Ada satu sosok itu pakaiannya rapi, cewek juga, tapi nggak yang pakai kain kafan ya, kayak biasa normal, mungkin dikiranya tuh kayak mungkin warga sini jalan, dan itu duduk plek di samping Pak Ahmad. Pak Ahmad tuh udah mulai merinding sebenarnya, udah kayak anjir apa nih gitu kan.
Dan si sosok ini tuh nggak ada ngomong apapun, cuman megang tangan Pak Ahmad. Megang tangan Pak Ahmad. Set. Dan itu anyep dingin banget. Dan udah kayak gitu, si sosok ini tuh kan langsung pergi dan kayak ninggalin. Tapi sebelum pergi tuh kayak nengok ke Pak Ahmad, senyum dulu. Tapi senyumnya manis, nggak yang nyeremin. Senyumnya manis, jalan. Pak Ahmad tuh mikir, kayak gue kenal nih mukanya gitu kan. Dan diperhatiin nih sosok ini jalan kemana. Jalan-jalan dan itu masuk ke kuburan. Dan pas mau masuk ke kuburan, Pak Ahmad baru nggak, anjir, ini sosok masih ada lagi gitu kan. Dari situ tuh, astagfirullahaladzim, kenapa nih kuburan jadi angker banget sih gitu kan. Dari situ tuh ya udahlah, Pak Ahmad juga nggak banyak cincong. Dan lambat laun kan ada temennya tuh yang ini, lu ngapa ditanyakan lu. Karena kondisi pas ada temennya datang tuh Pak Ahmad tuh kayak lagi kondisi dalam bengong gitu kan. Enggak kok, nggak apa-apa, yaudah ngopi. Dari situ tuh Pak Ahmad dalam hati cuma bilang, kayak ini orang ngucapin terima kasih kali ya, nih Demit ngucapin terima kasih. Dalam hati Pak Ahmad, iya sama-sama. Dan itu seketika kayak ada yang nembal, makasih ya Pak. Tapi yang ngedenger cuma Pak Ahmad doang, yang lain tuh nggak. Kayak Neo, lu ngedenger nggak? Temennya tuh kayak bilang, ngedenger apaan sih? Orang kita nggak ngedenger apa-apa. Udah lu jangan aneh-aneh, orang seminggu ini juga udah aman-aman aja nih. Gara-gara itu, iya sih. Ya udahlah, bodo amat gitu kan. Singkatnya, ya udah tuh dari situ tuh nggak ada teror yang aneh-aneh lagi atau serem-serem lagi. Nah, ceritanya tuh cukup sekian aja. Iya, sesuatu hal yang bisa diambil dari cerita ini tuh apa ya? Kadang emang aneh sih. Orang tuh buat ngelakuin sesuatu hal demi entah, gue juga nggak tahu ngambil kain kafan orang itu faedahnya apa. Ya, kain kafan buat apa anjir? Lu daripada ngambil atau ngegali kuburan, mendingan lu beli baru dah. Di pasar banyak, sumpah. Daripada lu ngambil kain kafan orang yang udah ini kan kasihan juga buat keluarga korban. Terus ya kayaknya lu nyolong tuh jangan kain kafan gitu. Udah gitu kalau lu ketahuan pun digebukinnya abis dah. Terlepas dari itu untuk persyaratan apa-apa, udah jangan yang aneh-aneh gitu. Dan lagi juga kadang-kadang kan kuburan zaman sekarang tuh udah dipakai tempat pacaran, dipakai tempat mabuk dan lain-lain gitu kan. Kayak udah nggak ada mistis-mistisnya atau yang aneh-anehnya. Ya intinya jangan ngelakuin sesuatu hal di kuburan lah gitu. Apalagi ngelakuin sesuatu hal yang nggak ada manfaatnya atau nggak ada faedahnya. Kayak nggak ada tempat lain lagi aja gitu kan. Nah, sesuatu hal yang baik silahkan lo ambil, yang buruknya silahkan lo skip, atau nggak ada keduanya pun ya nggak apa-apa buat nemenin dongeng tidur lo aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.